Baik rekan-rekan, kita akan lanjut ke bagian 5 yaitu mengenai atom hidrogen ya. Pertama ya tentu kita perlu tahu ya potensial apa yang harus kita gunakan ya pada kasus atom hidrogen. Nah, karena ada elektron dan proton yang berinteraksi, nah jadi kita gunakan potensial kolom di sini. Ya V sama dengan negatif K dikali E kuadrat per R. Nah, sehingga bentuk persamaan Schrödinger bebas waktunya adalah seperti ini. Nah, perhatikan rekan-rekan. Nah, di sini kita menggunakan Laplacian. Karena ya kita menggunakan persamaan Schrödinger untuk kasus 3 dimensi. Nah, Laplacian yang kita gunakan adalah Laplacian pada koordinat bola, ya. Nah, ini cukup panjang ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut ya kita menggunakan metode separasi variabel. Nah, jadi C-nya yang tadinya bergantung pada R, theta, sama phi, ya kita pisahkan ya menjadi 3 fungsi ya. Ada R besar, theta besar, dan phi besar. Nah, ketika kita melakukan metode separasi variabel, ternyata kita mendapatkan 3 ya, 3 persamaan ya. Nah, di sini muncul ada bilangan kuantum N, L, dan M. Ya, ini hubungannya bagaimana? Nah, ini ya. Jadi bilangan kuantum N, kemudian L kecil dan M ini berkaitan dengan nilai eigen ya. Ada energi, ada momentum sudut dan komponen Z dari momentum sudut. Nah, kita lihat dulu untuk energinya ya. Jadi energi pada tingkat ke N ini sebenarnya S1 dibagi N kuadrat ya. Dengan E1-nya sebenarnya negatif. Ini Me adalah massa elektron dibagi 2H bar kuadrat dikali dengan kuadrat dari Ke kuadrat. Ya, ini hasilnya sekitar negatif 13,6 elektron volt ya. Dengan N-nya ini adalah bilangan asli ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk momentum sudut ya, L besar. Nah, ini nilainya sama dengan akar pangkat 2 dari ya ini L dikali L tambah 1 ya, H-bar ya. Dengan L-nya ini bilangan cacah, namun dibatasi hingga N dikurang 1 ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N dikurang 1. Nah, kemudian untuk komponen Z dari momentum sudut. Nah, ini LZ ya sama dengan M dikali H-bar ya. Dengan M-nya ya ini nilainya dari negatif L, kemudian negatif L plus 1 ya. Kemudian terusnya sampai ini negatif 2, negatif 1, 0 ya. 1, 2 ya, sampai L min 1 dan L ya. Jadi dia dibatasi oleh negatif L sampai L ya. Nah, kemudian untuk fungsi eigennya bagaimana ya, fungsi gelombangnya. Nah, ini untuk yang R dulu ya. Nah, ini bentuknya ya, panjang ya. Jadi ini ada pengalinya di sini ya, akar 42 dari ini ya, 2 dibagi N, A0 pangkat 3. Ya, kemudian ini N dikurang L dikurang 1 faktorial dibagi 2 N. Nah, ini kemudian N ditambah L faktorial ya. Ini panjang ya. Dan yang ini juga. Nah, ini ada polinomial Laguerre ya, polinomial Laguerre. Nah, kemudian di sini ada A0. Nah, ini A0 ini adalah jari-jari Bohr ya. Nah, A0 sama dengan H bar kuadrat dibagi ME ya KE kuadrat. Nah, ini sekitar 0,529 Armstrong ya nilainya ya. Dan nah ini polinomial Laguerre-nya ya. Kemudian 1 dikurang NX tambah N dikali N min 1 dibagi 2 faktorial kali X per 2 faktorial dan seterusnya ya. Nah, nanti ya karena ini ada 2 ya, ada superscript dan ada subscriptnya. Ini maksudnya apa? Ini yang terasosiasi ya. Ini untuk Rodriguez-nya ya, Rodriguez-nya ya. Nah, kemudian yang untuk fungsi theta bagaimana? Nah, ini bentuknya ya. Ini ada pengalinya juga ya. Nah, kemudian di sini ya ada polinomial. Ya, ini polinomial Legendre ya. Nah, polinomial Legendre bentuknya seperti ini ya. PL X sama dengan A besar ya dikali ini ada deret ya. Deret ya. AN kali X pangkat N ya. Nah, dari N-nya sama dengan 0 sampai ke L ya. Nah, tapi ini bergantung ya, L-nya bisa genap,
juga bisa ganjil ya. Nah, ini aturannya ya. Jadi A ke N ini sama dengan negatif L dikurang N plus 2 dikali dengan L plus N min 1 dibagi N dikali N min 1 ya. Nah, kemudian dikali dengan A ke N min 2 ya. Nah, ini perhatikan ya. Kalau L-nya genap berarti A0-nya 91 dan A1-nya 90. Nah, kalau L-nya ganjil berarti A1-nya yang 91 sedangkan A0-nya 90. Nah, dengan A besar ini 91 dibagi, nah ini jumlah A ke N-nya ya. Nah, lalu ini ya untuk bentuk terasosiasinya ya. Jadi PLM X. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, lalu untuk yang fungsi phi-nya bagaimana? Nah, ini untuk yang fungsi phi ini sederhana ya. Jadi bentuknya cuma eksponensial ya imaginary m phi. Ya, ini lebih sederhana ya, paling enak ya. Nah, kemudian di sini ada operator momentum sudut dan energi rigid rotor ya. Nah, ini energi rigid rotor berarti energi yang bersangkutan dengan momentum sudut ya. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk operator kuadrat momentum sudut ya, seperti ini bentuknya. Ya, ini kalau kalian perhatikan ini bagian dari Laplacian ya. Laplacian pada koordinat bola ya. Ini kalian coba perhatikan ya. Ini ya nilai eigennya ya berarti H bar kuadrat ya dikali L kecil ya dikali L plus 1 ya dari C ya. Nah, kemudian kalau yang komponen Z dari momentum sudut, nah bentuknya seperti ini. Ini mirip ya, mirip momentum uh, linier ya. Nah, bedanya di sini pakai sudut ya. Ini negatif imaginary H bar ya, do psi per do phi ya. Nah, ini nilai eigennya adalah H bar M ya, dikali dengan fungsi gelombangnya psi ya. Kemudian untuk energi rigid rotor. Nah, ini ya. Nah, ini energi rigid rotor bergantung pada L ya, bilangan kuantum L. Nah, ini sama dengan momentum sudut dikuadrat dibagi 2I. I-nya ini adalah momen inersia ya. Nah, ini sama dengan H bar kuadrat dikali L kecil ya kali L kecil tambah 1 dibagi 2I ya, inersia ya. Nah, seperti itu.